warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Siti Rujana di podcast Speak Up, berani berbicara, berani bersuara, episode 2. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu kan pas podcast pertama Novi itu kelas 12 akuntansi. Nah, kebetulan bincangan hari ini kita akan berbincang perihal akuntansi, jurusan akuntansi yang ada di SMK Pasundan Tanjung Sari. Nah, di samping saya sudah ada Ibu Pipi. Beliau adalah pengajar produktif akuntansi sekaligus ketua program akuntansi di SMK Pasundan Tanjung Sari. Halo Ibu. Halo Novi, halo pemirsa Pick Up. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semua kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu, kebetulan kita akan berbincang-bincang perihal akuntansi nih. Ibu kan banyak orang nih yang udah tahu nih akuntansi itu apa, tapi ada yang belum tahu nih. Menurut pandangan Ibu, akuntansi itu apa sih? Akuntansi ya. Ya, akuntansi itu sebenarnya mata pelajaran atau bidang akuntansi menurut Ibu sih unik ya, karena ini berhubungan dengan mata uang. Menghitung angka-angka yang mungkin di dalamnya angka-angka itu tidak ada, maksud tidak ada itu anggaran-anggarannya itu tidak nyata. Tapi kadang kan anak-anak atau orang yang mau ngambil jurusan akuntansi kadang bingung. Akuntansi itu kalau diibaratkan akuntansi itu harus pintar matematika atau akuntansi itu harus pintar ngitung. Jadi mundur didahulukan. Iya. Mundur. Jangan dulu mundur karena akuntansi itu sangat unik dan sangat luar biasa lah bagi Ibu, menyenangkan bagi Ibu sendiri. Ya mudah-mudahan sih apa yang siswa atau orang lain tahu tentang akuntansi, dia itu berpikiran sama dengan Ibu. Yeah. Tapi kadang kan tidak semua orang tahu kan akuntansi. Karena kalau bicarakan, Neng mau jurusan apa? Akuntansi. Takut. Nah, kan gitu kan takut. Kenapa takut? Takut ngitung, takut gak bisa ngitung laporan keuangan. Padahal nggak seperti itu. Kalau kita itu menyenangi pelajaran atau walaupun kita belum tahu sebelumnya, insya Allah kalau kita rajin, kita akan menyenangi juga dengan pelajaran itu. Ya, akuntansi emang sih ini berhubungan dengan pencatatan ya, pencatatan, penggolongan, transaksi, laporan keuangan, buat neraca saldo sampai ke jurnal pembalik. Kadang orang juga berpikir kalau waktu kemarin aja ya ada sempat siswa yang bilang, Bu, saya waktu PKL ditanya, kamu jurusan apa? Akuntansi. Wah, akuntansi udah kamu bidang administrasi aja. Mungkin pihak instansi atau perusahaan tersebut takut ya, takut laporan keuangannya mungkin salah ataupun takut aja gitu ya diketahui. Padahal kan kita tuh siswa baru belajar, baru mengetahui apa itu akuntansi. Jadi orang itu dengar kata akuntansi itu takut didahulukan. Ya, rata-rata seperti itu. Padahal tidak, akuntansi itu unik dan menyenangkan. Iya. Nah, memang ya kalau misalkan kitanya udah terbiasa, udah menyenangi suatu hal, pasti akan menyenangkan gitu ketika dilakukan. Iya. Terus Bu, ini ada juga nih yang nanya nih, kenapa sih akuntansi itu banyak banget diminatinya sama perempuan? Akuntansi kan biasanya itu kan kenapa disukai oleh perempuan? Karena pada dasarnya akuntansi itu belajar untuk administrasi, mencatat laporan keuangan intinya. Ini biasanya di perusahaan itu ditempatkan sebagai sekretaris, teller di bank, terus kasir. Itu rata-rata mayoritasnya perempuan, tapi emang tidak semua perempuan, ada juga yang laki-laki. Cuman rata-rata itu perempuan. Kenapa perempuan? Karena ada yang bilang perempuan itu lebih teliti, katanya seperti itu. Tapi tidak semua juga kan. Ada juga kan laki-laki juga yang teliti, rajin. Tapi emang mayoritas seperti itu. Ditempatkan di perusahaan juga di bagian administrasi, bendahara, rata-rata itu perempuan. Iya. Terus Bu, menurut Ibu nih, di akuntansi itu belajar apa aja sih? Akuntansi itu yang pertama itu untuk pemula biasanya tuh ada yang namanya akuntansi dasar. Nah, akuntansi dasar itu kita belajar dari mulai pengolahan data transaksi.
jurnal, baca saldo, sampai ke jurnal kembali. Nah, kita di sana akan membuat pencatatan laporan keuangan. Ada juga yang namanya komputer akuntansi, disebutnya apa, Mayob itu. Mayob itu aplikasi Mayob ya. Itu biasanya nantinya kita kalau misal terjun ke bidang perusahaan, itu ke perusahaan itu dipakai ya untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, banyak sekali saya sebenarnya mata pelajaran produktif akuntansi. Ya intinya seperti itu. Kita itu belajar pencatatan dari mulai transaksi sampai ke jurnal pembalik yang akhirnya nanti kita pembuatan laporan keuangan. Nah, itu intinya untuk mata pelajaran akuntansi yang kita pelajari. Banyaklah, menarik sebenarnya, sangat menarik di dalamnya. Kalau boleh tahu nih, Ibu udah berapa tahun mengajar di sini? Kurang lebih 15 tahun. Ada nggak sih kesulitan gitu untuk mengajar akuntansi kepada anak-anak, ataupun ada kesan-pesan yang nggak pernah dilupain gitu sama Ibu selama mengajar offline? Ya, dari awal mengajar sangat berkesan sekali ya di sini. Dari mulai berapa kelas di sini? Tiga kelas dulu. Iya. Senang sekali sih sebenarnya belajar akuntansi. Jadi sebagai guru akuntansi saya senang sekali ya kita bisa belajar bareng sama siswa, bekerja sama mengerjakan laporan keuangan, pencatatan, praktek juga akuntansi, komputer. Beda dengan udah 2 tahun kita ya. Iya. Beda dengan sekarang. Ya sekarang kita terhalang oleh ruang. Karena tidak memungkinkan untuk seperti dulu, belum bisa. Yang mudah-mudahan sih situasi ini cepat berlalu ya. Cepat berlalu, kita bisa kumpul lagi, kita kerja kelompok bareng, mengerjakan laporan keuangan bareng, praktek bareng, komputer akuntansi. Sebenarnya kemarin juga untuk PKL itu sempat terhambat. Kenapa, Bu? Karena situasi seperti ini sempat ditarik satu angkatan tahun kemarin. Nah, tahun yang sekarang alhamdulillah lancar, walaupun situasinya masih pandemi. Masih seperti ini, dan kegiatannya juga hanya 1 minggu itu 2-3 kali ke instansi. Jadi tidak seperti dulu. Dulu itu kan kegiatannya dari Senin sampai Jumat itu full anak-anak bareng-bareng. Kegiatannya senang sekali lah kalau ditanya satu persatu gimana kegiatan di instansi anak-anak. Ya sangat menyenangkan, bahkan ada anak yang bilang saya ingin terus PKL dulu, tapi kalau sekarang kan situasinya seperti ini, jadi anak-anak juga mungkin salah satunya takut. Yang penting kalian sehat, lancar, alhamdulillah untuk kemarin berjalan lancar PKL walaupun situasinya seperti ini. Ya alhamdulillah sih nggak terhambat apapun, walaupun daring sebagian juga ya. Iya, Bu. Menurut Ibu nih, prakerin sendiri itu berpengaruh sih buat anak-anak gitu? Ya berpengaruh, karena kan ini ada praktek kerja industri ya. Jadi kita itu praktek ke lapangan langsung ke perusahaan. Sebenarnya untuk praktek ini ya bagusnya gitu ya, seperti tahun kemarin, tahun-tahun yang sebelum masa ini. Jadi dari pool itu kegiatan itu praktek dari instansi dari jam 7 sampai jam 4 itu siswa itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh instansi. Jadi siswa itu bisa praktek kemampuannya selama di sekolah, teori, praktek ke instansi. Jadi betul-betul itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu ya hanya dikasih tugas tambahan dan dikerjakan di rumah. Setelah itu siswa per hari jadwalnya diatur oleh instansi, mengumpulkan balik lagi ke rumah, jadi tidak full gitu, hanya 2 hari atau sampai 3 hari kalau instansinya. Keterbatasan ruang juga ya, Bu? Karena keterbatasan seperti ini. Ya, terus Bu, kalau boleh tahu nih di SMK Pasundan Tanjung Sari sendiri
mencakup berapa wilayah sih untuk zona prakerjaan akuntansi? Dari di Bandung juga ada ya. Ada. Bandung, Tanjung Sari, Sumedang. Ini di Bandung tuh kemarin harusnya 3 instansi, karena situasi seperti ini jadi cuma 1 aja, karena juga ketakutan juga ya siswa-siswanya, dan faktor ekonomi juga ya. Iya. Karena kan jauh juga. Jauh juga, kasihan. Kebanyakan kita itu di Tanjung Sari yang dekat. Di Sumedang juga ada kemarin ya, di instansi-instansi seperti Dinas Pendidikan, Bapeda, BPR, dan instansi lain. Di Tanjung Sari juga sama, ada BPR juga. Sama lah, banyak di instansi sekarang ya, cuman terbatasnya gini, instansi itu yang asalnya banyak nerima siswa hanya 1 sampai 2, 3 sampai 4 lah paling banyak. Dulu mah kan 8 sampai 10 juga nerima. Karena kan banyak sekolah juga mungkin ya, karena situasi seperti ini, jadi tidak boleh ada kerumun. Jadi dibatasi jumlah siswa yang masuk untuk PKL instansi. Nah, menurut Ibu juga nih, keunggulan program akuntansi di sekolah ini tuh apa aja sih? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga. Iya. Ya, seperti yang dibicarakan dari pertama ya, akuntansi itu memang sangat unik. Ada keunggulan dari bidang akuntansi itu, yang pertama itu kita itu untuk kinerja laporan keuangan itu lebih efisien. Bisa hemat tenaga dan waktu. Kita itu bisa melihat kesalahan dari laporan keuangan itu lebih baik dan lebih teliti. Terus bisa mengolah data transaksi yang ada di perusahaan itu lebih baik juga. Ya, intinya mah lebih dengan menggunakan sistem pencatatan laporan keuangan, kita lebih efisien, lebih baik, lebih tertata, dan lebih teliti. Itu keunggulan dari akuntansi. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dunia luar, ke pekerjaan, kita udah siap, kita udah tahu dasarnya kalau kita ikut di jurusan akuntansi. Nah, itu. Jadi kita tuh udah tahu gitu dasarnya, karena udah mempelajari sebelum-sebelumnya, walaupun kalau di sekolah tuh teori sama praktek. Nah, nanti praktek sesungguhnya tuh ketika kita sudah lulus ya, Bu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya Bu nih. Kan di sini ada 3 prodi nih. Ada akuntansi, pemasaran, sama TKJ. Apa sih bedanya akuntansi itu sama jurusan yang lainnya? Ya jelasnya beda itu dilihat dari kata-katanya juga ya. Kalau akuntansi itu pasti berhubungan langsung dengan pencatatan laporan keuangan yang tidak dipelajari oleh bidang pemasaran dan TKJ. Kalau praktek sama mungkinnya untuk TKJ pemasaran sama, tapi untuk mempelajari mapel yang ada di akuntansi itu tidak ada dalam jurusan lain. Praktiknya juga kalau praktek akuntansi, komputer akuntansi, dan mayop. Mungkin pemasaran dan TKJ beda lagi. Nah, itu beda lagi. Mungkin menurut Ibu nih, apa aja sih kira-kira kalau misalkan setelah lulusan akuntansi itu banyak bercerita gak? Kayak misalkan, Bu, saya udah masuk ke pekerjaan ini, prospek apa sih lulusan akuntansi itu? Kalau dilihat ini ya, prospek siswa itu lulusan di kita, banyak sih siswa yang curhat atau bilang ya setelah lulus di sini, Ibu, alhamdulillah saya diterima di PT Anu. Itu juga berawal dari prakerin, ada yang berawal dari prakerin seperti tahun-tahun yang sebelum seperti ini ya. Situasi seperti ini di PT Inti, entah 4 atau 5 orang, mereka itu dipanggil langsung. Jadi karena kinerja mereka itu baik, jadi mereka proyek diambil kontrak proyek. Ya alhamdulillah, ya syukur atuh gitu nya, alhamdulillah sudah keterima di sana gitu. Karena mereka itu rajin. Jadi alhamdulillah mereka bisa menyalurkan bidang yang mereka pelajari di SMK Pasundan Tanjung Sari, bisa dipraktekkan langsung di perusahaan. Jadi mereka alhamdulillah langsung bisa praktek di bidangnya
sesuai dengan jurusan yang mereka di SMK akuntansi, mereka bisa praktek langsung di PT tersebut. Alhamdulillah mereka berhasil. Alhamdulillah ya Bu. Itu Jadi berawal bisa. dari praktek gitu. Praktek Berawal dari mempelajari teori dan menyalurkan ke instansi itu sendiri, dan instansi itu sendiri percaya gitu sama mereka rajin. Iya. Mereka rajin, mereka bisa mempraktekkan hasil dia belajar selama 3 tahun di sini. Alhamdulillah dia bisa kerja di perusahaan ataupun instansi yang mereka ya awalnya itu dari PKL. Ya intinya kita selama kita bisa mau belajar rajin, tak usah kita berpikir akuntansi itu takutnya menghitung laporan keuangan, nggak bisa, takut dan sebagainya. Kenapa tidak kita mencoba sebelum kita takut? Lihat dulu kalau misalnya kita bisa di sana rajin, soklah gitu. Ayo kita bergabung ke akuntansi. Insya Allah kalau misalnya anak-anaknya rajin, ada kemauan, insya Allah bisa. Ya karena mau apapun pelajarannya, mau apapun mengambil jurusan atau yang prodinya, penting kita rajin. yang penting kitanya rajin ada gitu. Kemauan. Iya. Itu. Karena pas awal-awal juga nih Nopi sekolah di sini juga masih awam gitu sama akuntansi. Tapi ketika misalkan kita udah mempelajarinya secara mendalam, itu menyenangkan gitu. Kalau kita udah ketemu, kita udah paham gitu, itu menyenangkan akuntansi itu. Walaupun menghitung uang yang nggak ada ya. Uang gaib. Uang gaib gitu. Tapi menyenangkan karena bermanfaat juga sih Bu. Jadi akuntansi itu bisa dibilang profesi atau misalkan kayak apa ya, jadi bisa ke sana kemari gitu, misalkan bisa ke pemerintahan bisa, jadi bisa, perdagangan juga itu bersangkutan sama akuntansi. Terus ke komputer juga bisa. Karena kan sekarang itu era teknologi ya Bu. Iya, dituntut ya kita bisa komputer. Apalagi kan kita di perusahaan banyaknya itu dibutuhkan administrasi ya, bagian administrasi. Iya. Kasir juga rata-rata kan seperti itu dibutuhkan. Kenapa? Bukannya melihat dari jurusan lain, tapi kadang kenapa jurusan akuntansi katanya lebih teliti, katanya seperti itu. Sebenarnya sih untuk jurusan-jurusan lain juga sama. Kalau emang siswa atau seseorangnya teliti dan mau, ya sama saja gitu. Jadi tergantung dari orang tersebut, kitanya gitu. Mau rajin, ada kemauan, is okay. Iya. Oke, mungkin udah sampai di sini ya kita berbincangnya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu, buat ngebahas yang lain. Terima kasih kepada Ibu yang udah meluangkan waktunya di podcast Speak Up, yang udah nyalurin ilmunya juga nih, motivasi buat teman-teman gitu, buat masuk akuntansi. Dan buat teman-teman yang masih ragu nih sama akuntansi itu kayak gimana gitu. Jadi teman-teman juga udah meyakinkan lah kalau nonton ini. Mungkin udah itu aja. Jadi kesimpulannya akuntansi itu adalah program atau mata pelajaran yang unik gitu. Jadi jangan pernah ditakuti kalau kita kalau kitanya niat ikut program studi akuntansi, insya Allah kita juga akan bisa. Karena rezeki itu gak ada yang tahu ya Bu. Bisa saja ketika kita sekolah rezeki itu ada gitu. Nah itu kita tidak tahu ya. Iya. Dan mungkin itu aja. Terima kasih kepada Ibu, kepada tim belakang, kepada tim belakang juga, dan kepada viewers. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dadah. Assalamualaikum.